Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Bapak Dr. Andes Haji Tarmizi Tohor MA, Ibu Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kementerian Keuangan, Ibu Dwi Irna Irianti Hadiningdia. Betul ya, Bu? Ya, betul. Namanya ya. Para panitia, peserta webinar, sosialisasi, kes wakaf, link sukuk yang berbahagia. Marilah acara ini kita bersama-sama mengawalinya dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir walaupun secara virtual di ruang Zoom meeting ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya pada kesempatan ini Pak Direktur mohon izin saya menyampaikan laporan panitia bahwa Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf berupaya untuk terus responsif dalam setiap perkembangan dinamika perkezakatan dan perwakafan di tanah air. Tentunya dengan tetap mengedepankan harmonisasi dan sinergitas antara pemerintah, lembaga zakat dan wakaf, praktisi, serta pegiat ekonomi dan keuangan syariah. Inovasi wakaf uang selama 2 tahun terakhir ini telah memasuki masa-masa yang menggembirakan dan optimistik, dimulai dari diluncurkannya kes wakaf link sukuk pada tahun 2018 dan diterbitkannya seri SW001 pada tahun 2020 ini. Dan tidak berhenti sampai di situ saja. Saat ini masyarakat umum dapat berkontribusi dalam proyek sosial dengan membeli sukuk wakaf retail seri SWR 001 dengan minimum pembelian Rp1 juta. Ini insya Allah mudah-mudahan terjangkau. Kemudian inovasi wakaf tersebut harus didukung tentunya dengan sosialisasi dan edukasi mengenai wakaf uang yang gencar dan masif kepada masyarakat. Selama masa pandemi ini, Kementerian Agama tidak berhenti untuk terus membuka ruang-ruang edukasi dan diskusi dalam program kelas literasi zakat dan wakaf. Kelas literasi zakat dan wakaf dilakukan secara daring dan mengangkat tema-tema zakat dan wakaf yang terkini dan telah diikuti oleh kurang lebih 11.170 peserta dari unsur penyuluh agama Islam, kemudian mahasiswa, akademisi, amil zakat, nazir, PPAIW, dan masyarakat umum. Di samping itu, Pak Direktur, Ibu Direktur, kami juga membina secara intensif para penyuluh agama Islam. Itu yang sudah kami bina melalui program e-learning ekonomi syariah sebanyak 600 orang. Program ini dilakukan bekerjasama dengan masyarakat ekonomi syariah. Membidik penyuluh itu menjadi agen perubahan dalam hal memberikan informasi zakat dan wakaf kepada masyarakat merupakan salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari hasil survei Indeks Literasi Zakat Wakaf tahun 2020. Ya, kemudian Kementerian Agama juga mengharapkan para KUA sebagai entitas ujung tombak layanan kepada masyarakat untuk turut aktif memberikan edukasi dan informasi terkait zakat dan wakaf. Untuk itu, Kepala KUA dan Nazir juga mendapatkan pembinaan kelas intensif literasi zakat dan wakaf bagi PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, dan Nazir yang sampai saat ini, sampai hari ini dilaksanakan telah memasuki sesi ke-7. Jadi kami melakukan, Bu Direktur, kami melakukan sebanyak 10 sesi, sisa sesi terakhir itu ada 3 sesi lagi. Tanggung jawab edukasi dan sosialisasi zakat dan wakaf, terutama mengenai sukuk wakaf, tentu menjadi pekerjaan bersama, menjadi PR bersama
antara pemerintah dan para pemangku kepentingan. Webinar sosialisasi zakat wakaf link sukuk ini merupakan salah satu ikhtiar untuk meraih ruang-ruang yang masih belum terisi oleh informasi mengenai sukuk wakaf, sekaligus meluruskan informasi-informasi yang kurang tepat yang beredar di masyarakat pada saat ini. Mungkin seperti itu, Bu. Kemudian dasar hukum yang kami gunakan adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP-nya, Nomor 42 Tahun 2006, kemudian Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama. Selanjutnya, tujuan daripada webinar ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kes wakaf link sukuk, kemudian mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan kes wakaf link sukuk, dan yang ketiga adalah membangun sinergitas antara pemerintah dan stakeholder. Kegiatan konsepnya dilakukan secara Zoom meeting hari ini tanggal 5 November 2020, peserta adalah dari unsur Kementerian Kanwil Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia, kemudian ada dari Badan Usaha Milik Negara, kemudian ada dari BWI, perwakilan provinsi, kemudian dari Nazir Organisasi dan Berbadan Hukum, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, kemudian juga ada penyuluh agama Islam, dan ada juga dari masyarakat umum. Di samping kami mengajak peserta untuk masuk ke ruang Zoom ini, kami juga ada siaran langsung melalui Bimas Islam YouTube, Bimas Islam TV. Segala anggaran yang dibebankan ini adalah merupakan beban anggaran dari DIPA, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2020. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Sucikan harta dan jiwa dengan berzakat, tebarkan manfaat harta dengan berwakaf, memberi keberkahan untuk kita semua, tumbuh dan berkembang, jauh dari masalah. Mari kita berbagi, peduli sesama, zakat hebat, wakaf keren, membangun umat, memajukan bangsa, aku cinta, zakat wakaf. Sekian dari kami, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Direktur untuk menyampaikan arahannya. Silakan Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, iya Pak. Silakan Pak, terdengar. Iya, terdengar Pak. Silakan Pak Direktur. Mbak Yani barangkali bisa dibantu Pak Direktur. Halo. Halo ya. Dengar Bu? Ya, kedengaran. Sinyal Bu. Ya. Monggo Pak, kedengaran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Mbak, sinyalnya nggak bagus ya, Mbak? Bu Dwi dengan Bu Direktur yang saya hormati. Kita bersyukur Allah SWT bersama dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya lihat ini dari penyuluh agama, dari penghulu DKUA, juga ramai yang hadir. Mungkin juga ini dari Nazir juga ada nih, ya, dari Nazir Wakaf, ya. Saya terima kasih betul atas kehadiran Bu Direktur, para peserta yang saya hormati atas kesempatan ini, dan mudah-mudahan ini akan terus berkelanjutan nanti untuk kedepannya sehingga betul-betul potensi wakaf yang cukup besar dalam negeri kita ini betul-betul bisa menjadi penopang dalam rangka untuk perbaikan ekonomi umat yang ada di negeri yang kita cintai ini. Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia membuat survei literasi. Saya mau awal dari sini, ya. Literasi wakaf 32 provinsi, melibatkan 3.200 responden. Dari hasil survei itu dapat kita lihat bahwa indeks pemahaman tentang wakaf sudah lumayan. Ya, tapi ini pemahaman dasar umat Islam tentang zakat ini dengan wakaf ini itu agak bagus. Artinya wakaf itu dapat pahala atau tidak, kalau orang berwakaf itu dapat pahala yang mengalir terus sebagainya, itu dipahami. Tapi kalau sudah kita tarik tentang masalah Ini tolong dilihat, Bapak. pemahaman wakaf yang, ya, kalau dulu halo, saya lanjut, Pak, ya. Ya. Sinyalnya hilang timbul di sini. Ya. Ya, saya lanjut. Jadi kalau pemahaman masyarakat tentang dasar-dasar wakaf ini lumayan lah. Tapi kalau udah ditarik ke atasnya lagi, bagaimana wakaf ini bisa perbaikan ekonomi, bagaimana wakaf ini bisa berkembang menjadi yang produktif, itu pemahaman masyarakat kita ini agak rendah. Nah, kemudian apalagi nilai indeks literasinya itu juga masih rendah.
Maka ini yang barangkali perlu kita perbaiki ke depan nantinya. Ya. Kemudian hasil indeks survei literasi wakaf melalui uang merupakan referensi masyarakat tertinggi dalam memilih jenis wakaf yang ditunaikan. Nih, karena ini kan lebih gampang. Orang dengan 10.000, 20.000, 1.000 bisa berwakaf. Nah, kalau aset tetap, aset tidak bergerak kan agak sulit, tanah apa segalanya. Nah, kemudian wakif telah memilih nazir lembaga yang terpercaya sebagai sarana tempat menunaikan wakaf. Ini pemahaman wakif. Nah, cuma kadang-kadang pemahamannya itu bahwa nazir itu yang terpercaya sebagainya itu menurut wakif. Nah, kadang-kadang akhirnya juga tidak nyambung nazirnya. Nah, kalau di kampung kadang-kadang ada orang tua yang terhormat itu jadi nazir. Padahal kemampuan dia untuk mengelola wakaf sendiri kadang-kadang dia tidak punya. Nah, itu jadi juga permasalahan. Nah, wakif telah memilih nazir lembaga yang terpercaya sebagai sarana tempat menunaikan wakaf. Ini kalau wakaf uang masih lumayan ya, karena uang itu pada umumnya lebih banyak itu nazir yang berbentuk lembaga. Faktor kredibilitas, transaksi dan akuntabilitas menjadi pilihan terbanyak responden. Makanya saya dulu waktu tahun 2017 saya dulu Direktur Zakat Wakaf, juga saya bikin tuh ada 7 pasti berzakat kalau berzakat. Sebelum seseorang itu berzakat ada 7 pertanyaan dulu kepada lembaga yang penerima zakat sendiri. Itu sudah saya viralkan dulu. Nah, legalitas dan sebagainya itu. Nah, kemudian sumber terbesar diperoleh informasi tentang wakaf didapatkan dari ceramah ustadz pengajian. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi masalah. Kadang-kadang para ustadz dan mubaligh berceramah tentang wakaf itu hanya karena kaitan dengan surga dan neraka saja. Tapi kalau kaitan ekonomi apa salah itu karena menyambung. Maka dulu saya pernah buat kegiatan kakak zakat mubaligh motivator zakat waktu itu. Para mubaligh kita latih tentang bagaimana zakat sebenarnya. Nah, ke depan kalau bisa nanti kita berikan bekal lah kepada para pencama ustadz ini. Tidak hanya bicara tentang wakaf itu tentang surga neraka saja. Nah, tetapi bagaimana dia memberikan wawasan yang lebih luas kepada para jemaah. Makanya perlu ditatar oleh Bu Dwi nanti, perlu ditatar oleh para pakar keuangan, para orang yang sukses di bidang usaha dan sebagainya. Nah, jadi ketika Ustadz bicara, nah sampai ke situ dia bicara kepada masyarakat. Oh, kalau orang berwakaf bisa gini, bisa gini, bisa begini. Kalau berwakaf ini bisa terbantu ya, gitu. Nah, bukan hanya berwakaf berpahala selagi barang itu ada mengalir sampai 7 keturunan, begitu aja. Kalau itu dari zaman dulu orang sudah tahu semuanya. Maka perlu kita beri didikan para penceramah ini memahami wakaf secara modern tadi bisa berkembang pemahamannya. Nah, jadi kenapa? Karena kalau kita Bu Dwi, Kementerian Agama nanti ya BWI, Monstasi tidak akan cukup tenaga kita. Ya, tidak akan cukup tenaga kita. Perlu bantu para ustadz dan mubaligh kita ini. Tapi mereka harus kita bekali dulu dengan pemahaman wakaf secara modern katakanlah seperti itu. Nah, kemudian strategi Kementerian Agama mengenai sosialisasi dan edukasi CWLS, masjid dan majlis taklim itu bisa sebagai wahana untuk kita bersosialisasi. Madrasah, pesantren, ya, kemudian KUA dan penyuluh, online, sosial media, ASN, Kementerian Agama. Ini yang katakanlah baru sebagian besar di lingkup kami misalnya. Nah, bisa kita kembangkan lagi pada lingkup-lingkup yang lain, ya. Asal jangan mungkin di lingkup gereja, wihara aja, ya. Masjid, majlis taklim, madrasah, pesantren, KUA, penyuluh agama. Kita ini punya penyuluh 50.000, Bu. 45.000 penyuluh non PNS,
5.000 penyuluh PNS. Nah, penyuluh agama ini harus kita berikan pemahaman tentang wakaf, walaupun dia para ustadz. Nah, juga kita beri pemahaman para penyuluh agama kita ini bagaimana tentang wakaf yang bisa berkembang itu. Alhamdulillah mereka ini banyak hadir di sini nih, ya. Jadi bisa nanti kasih para penyuluh agama kita ini, penyuluh kita ini, sehingga dia menyampaikan masyarakat itu ya lebih meluas tentang masalah wakaf ini, ya. Sama itu wakaf uang. Orang pada kaget. Selama ini taunya wakaf tanah, bangunan, seng, semen, itu selama ini. Sekarang ada wakaf uang, orang kaget. Ya, setahu kami selama ini wakaf itu uang itu cuma zakat. Kok ada-ada aja ini? Ada yang ngomong itu. Kok pakai zakat uang, Pak? Maka itu perlu kita memberikan ya pemahaman, penjelasan di tengah masyarakat ini. Nah, masjid, taklim, ormas Islam, ya menurut data Kementerian Agama di Islam, masjid kita itu ada 270.000 masjid. Musola 316. Terserah saya jumlah semuanya itu hampir 800 ini, ya. Hampir 800 sebenarnya itu data SIMAS kita. 203 ormas tingkat pusat nasional, 2.281 ormas Islam tingkat provinsi dan kabupaten. Kalau jalur ini kita memberikan support dan pemahaman, saya cukup intern, cukup bagus ini. Dan Bu Dwi, nanti juga kami akan berkoordinasi mungkin dengan Bu Dwi. Kami sedang menjadwalkan menjelang akhir tahun ini kita akan launching wakaf tunai dalam kompren 34 provinsi di Indonesia. Nanti kita undang BWI, jika perlu gubernur kita undang, dia mengumpul kantor Kanwil itu. Kanwil Agama Indonesia sudah punya alat kompren itu. Nanti Pak Menteri Agama mau launching di Jakarta, nanti secara langsung terkompren dengan Kanwil Indonesia dan BWI nantinya. Ya, nanti saya akan koordinasi dengan BWI, dengan BI nanti agar dengan Menteri Keuangan agar launching ini bersama kita gerakkan betul di tengah masyarakat kita, karena pemahaman orang masih kecil tentang masalah wakaf uang ini. Ya. Apalagi udah bicara suku saham udah. Saya terus banyak bacanya apa itu suku, apa itu saham, banyak saya baca sekarang. Ya. Kemudian mendorong materi wakaf uang seperti JWS, khutbah Jumat. Ini kemarin juga rapat yang kemarin. Kita akan ke depan membuat buku-buku khutbah, titik khutbah yang kaitannya wakaf, zakat, apa segalanya. Akan kita edarkan ke masjid-masjid. Tapi itu tadi yang secara modern itu, ya. Kalau macam zakat wajib tak berzakat masuk neraka, orang di dulu tahu semuanya itu. Tapi kalau udah kaitan perbaikan ekonomi, pengentasan kemiskinan, nah itu perlu pendidikan dan pemahaman kepada para masyarakat kita ini. Meningkatkan kompetensi dai, penceramah, ketua majelis taklim, pimpinan Islam terkait edukasi dan sosialisasi CWLS. Ini yang saya katakan tadi ini. Nah, Ibu Wida 2021 tolong anggarkan ini. Ya, para mubalik kita ini, para penceramah kita ini, kita latih. Ya, kita workshop mereka dengan ini. Dan nasumenya yang saya membuka acara aja. Cari yang proteksi yang menguasai tentang ini. Ya, so nyambung. Ya. Nah, jika perlu cari pengusaha Islam yang paling sukses itu. Suruh dia berceramah di depan para pesertanya itu, para dai dan sebagainya itu. Udah melibatkan masjid taklim, ormas Islam sebagai mauquf alaih dari program CWLS ini untuk kedepannya. Ini ya, ini kan kita lakukan nantinya. Kita gerak di ke depan. Ya, kemudian menurut data Kementerian Agama ada 78.000 madrasah. Kemudian 26.173 pondok pesantren, 58 kampus Islam. Ya termasuk
3 kampus dan swasta ini lebih ini ya. Ini yang kita pikiran yang aktif betul ini. Kemudian satu, mendorong materi wakaf masuk dalam kurikulum pelajaran agama Islam. Bu Dwi, waktu saya jadi direktur wakaf zakat, ini saya kembali ke janda ini ya. Dulu saya pernah juga direktur wakaf ini ya. Itu ada perguruan tinggi kita, Fakultas Syariah membuka jurusan zakat wakaf. Salah satu Win Jawa Tengah. Pertama yang daftar 5 orang. Orang bingung masuk jurusan zakat wakaf, tamat mau kerja apa? Akhirnya saya undang dosennya, para mahasiswanya, para perguruan tinggi datang ke pusat, datang kantor saya, ke ruang saya. Waktu itu saya berikan gambaran. Tamat di situ kerjaan, peluang sangat banyak, saya jelaskan satu persatu. Alhamdulillah sekarang udah banyak mahasiswanya. Ya. Saya ingin ke depan, saya bilang yang mendirikan LAS persyaratannya harus sarjana zakat wakaf. Itu peluang saya bilang. Ini saya jelaskan waktu itu. Nah, sekarang saya dorong terus perguruan tinggi Fakultas Syariah yang buka jurusan zakat wakaf. Sehingga yang ngurus zakat wakaf itu betul-betul sarjana tamatan di situ. Yang nyambung jadinya. Ya. Adanya gerakan bersama terkait wakaf uang yang diinisiasi oleh Madrasah Pondok Pesantren. Ini juga untuk mendidik anak-anak kita. Mendorong konten dan buku rujukan terkait wakaf skala. Mendorong kampus membuat penelitian wakaf uang dan CWLS. Nah, ini silakan nanti siapa yang bikin buku. Biar nanti zakat wakaf cetaknya ini. Ya, kita silakan nanti cetak bukunya. Disebar ke masyarakat. Kemudian menurut data Kementerian Agama di Islam 5.945 kantor urusan agama. Jadi Bu Dwi, kami alhamdulillah Menteri Agama punya gubernur Kanwil, punya bupati, wali kota, yaitu kepala kantor Kementerian Agama kabupaten kota. Kami juga punya camatnya itu KUA, ya sampai Bahkan kami juga punya kepala desa, yaitu pembantu pencatat nikah di desa itu, desa terpencil itu. Jadi sampai ke hutan nih jalur Kementerian Agama ini. Kemudian penyuluh agama PNS ya yang kata-kata diambil 50.000, penyuluh agama Islam non PNS 45.000. Jadi ada 50.000 penyuluh agama kita. Kalau 50.000 ini kita manfaatkan betul untuk memberikan pemahaman ini di tengah masyarakat sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah saya terima kasih pada penyuluh agama yang ikut mau beberapa kegiatan-kegiatan kaitan zakat wakaf ini. Ya. Kemudian Direktur Zakat Wakaf telah mengadakan beberapa kegiatan. Nah, 3.690 peserta ini Zoom ya, mengikuti kelas literasi zakat wakaf dilakukan secara daring selama 10 sesi. Bayangkan tuh, sudah 3.000 hampir 4.000 ya, hampir 4.000 nih. Peserta sudah ikut kegiatan-kegiatan literasi zakat wakaf ini. Kemudian program learning ekonomi syariah bagi penyuluh agama Islam bekerjasama dengan MES yang diikuti oleh 600 peserta. Lebih kurang 5.110 peserta mengikuti kelas intensif literasi zakat dan wakaf bagi penyuluh agama Islam, PNS dan non-PNS. Kelas literasi zakat dan wakaf bagi PPAIW, PWNKUA, ya, pejabat, pencatat, akta ikrar wakaf, ya, dan para nazir yang diserahkan untuk mengolah tanah wakaf itu sendiri atau wakaf itu sendiri. Nah, kemudian Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf memiliki kanal sosial media. Kita ada literasi zakat wakaf, ya, kemudian zakat wakaf today, ya. Yang nggak tahu itu huruf A dilingkar itu apa namanya, saya sampai hari ini nggak punya Facebook saya, ya. Saya katanya orang itu apa tuh huruf A yang dilingkar saya bilang, ya. Ya. Kemudian membuat konten dan informasi tentang CS di sosial media literasi zakat wakaf secara rutin. Nah ini dulu waktu saya dulu di
zakat wakaf, saya dulu mengimbau para kanwil Indonesia membuat baliho di pinggir persimpangan jalan, mengimbau orang berzakat. Nah, berapa tahun ini saya lihat dia tak ada di simpangan itu lagi. Nanti akan saya imbau lagi para kanwil untuk membuat spanduk baliho di pinggir jalan mengajak orang berwakaf, berzakat itu. Ya, supaya orang lewat 10 kali lewat dia baca akhirnya tertarik juga dia untuk berzakat dan berwakaf itu. Nah, membuat hari gerakan wakaf uang nasional bagi para masyarakat sehingga viral di media sosial. Nah, kemudian ini ada Instagram, Twitter dan sebagainya. Ya, ini kaitan masalah literasi wakaf ini. Ini kemudian yang terakhir, menurut data Kementerian Agama di Jamiah Islam, jumlah pegawai Kementerian Agama sebanyak 221.000. Ya, 660 orang. Karena kita pusat dan daerah. Mendorong gerakan wakaf uang untuk para ASN Kementerian Agama. Ini kita lakukan. Ya. Kalau zakat, hampir sudah seluruh ASN Kementerian Agama potong gaji itu sudah pusat daerah. Ya, 2,5% dari gaji itu sudah dipotong. Itu sudah beberapa tahun yang lalu. Kalau tinggal wakaf mendorong wakaf lagi ini. Pilot project dimulai dari ASN di Jamiah Islam, kemudian hasil pengolahan wakaf uang JOS untuk membantu doa apa dan perbaikan ekonomi umat Islam. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu Semati, ini gerakan ASN ini pertama nanti di agama ada launching wakaf uang itu nanti. Ya, akan tergerak. Saya sudah ngomong Pak Menteri kemarin, Pak Menteri sangat setuju. Walaupun 10.000, tapi seluruh ASN Kementerian Agama kita gerakkan. Pada launching itu nanti langsung kita berwakaf tunai berwakaf uang ini. Barangkali itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Maaf Bu Dwi, semakin saya lama bicara ini semakin tak paham orang nantinya. Ya, takut itu. Ya, barangkali itu saya karena ada tamu dan ada acara lagi. Bu Dwi, terima kasih betul atas kehadirannya dan bisa nanti di lain kesempatan kita ngobrol lagi. Tolong bantu kami Bu ya untuk memberikan pemahaman dengan teman-teman kami yang ada di daerah sehingga wakaf ini semakin hari semakin berkembang, terutama tentang masalah wakaf tunai ini. Ya, makasih Bu ya, Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman, para penyuluh, para nazir, para penghulu, KUA yang hadir, saya terima kasih banyak. Teman-teman daerah, kasih kabit ya yang ikut, saya terima kasih banyak. Dan ini ke depan akan terlanjut terus ya untuk memberi pemahaman di tengah masyarakat kita. Terima kasih. Saya sudahi dengan sudah lama tidak pulang ke rumah badan terjatuh. Mohon maaf silap dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bapak Direktur kita ini memang juragan pantun, Bu. Beliau itu luar biasa pantun-pantunnya dan saya lupa tidak menyiapkan pantun hari ini Pak Direktur. Tapi insya Allah Pak terkait dengan edukasi, sosialisasi zakat dan wakaf kami akan lakukan terus baik secara offline maupun secara online. Tentunya yang online bisa menjangkau lapisan masyarakat secara luas. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu peserta yang berbahagia, alhamdulillah Ibu Direktur kita bisa berkenan hadir di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa. Kami juga kemarin menghubungi sekretarisnya, Bu. Ya Allah, Ibu luar biasa dan terima kasih sekali apresiasi yang besar untuk kami dan kebanggaan tersendiri buat kami bisa menghadirkan Ibu di sini bertemu dengan para peserta dari ASN, Kementerian Agama, kemudian dari stakeholder, kemudian juga ada dari masyarakat umum, ada tentunya dari LKS PWU juga yang berkesempatan hadir di sini, yang tidak hadir di ruang Zoom meeting juga mereka sudah hadir di YouTube Bimas Islam TV. Alhamdulillah kami kedatangan Ibu Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kementerian Keuangan untuk menyampaikan paparan untuk mengajak kita lebih mengenal Kes Wakaf Link Sukuk dalam pemberdayaan aset wakaf.
Untuk menghemat waktu Ibu, kami persilahkan. Nanti mungkin selesai Ibu menyampaikan paparan, penjelasan, pencerahan kepada kami semua. Nanti mungkin akan kami beri kesempatan teman-teman peserta untuk berdialog secara langsung dengan Ibu. Dan jika memang waktunya memungkinkan ya Bu, kemudian juga nanti akan kami sedikit bacakan chat-chat yang memang relevan dengan materi kita pada hari ini. Kami persilahkan Ibu dengan segala hormat. Terima kasih Bu Ajawida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur, Pak Tarmizi, dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan rahmat sehat di hari ini sehingga kita bisa bersilaturahim dalam kondisi yang sehat, insya Allah akan membawa manfaat yang akan kita diskusikan di hari ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin ini alhamdulillah ya, saya tadi mendengarkan apa yang disampaikan Pak Direktur, ternyata banyak hal yang mungkin sebetulnya sudah sangat dekat dengan apa yang kami kerjakan di Kementerian Keuangan, yaitu sukuk negara atau SBSN atau surat berharga syariah negara. Kalau saya lihat yang hadir di sini ada yang dari KUA, ada penghulunya juga, kemudian ada dari LKSPWU, dan juga dari Kementerian Agama sendiri, ada juga dari BWI. Insya Allah mudah-mudahan apa yang ingin kami sampaikan nanti benar-benar bisa memperkenalkan yang sebetulnya sudah Bapak Ibu kenal. Kenapa saya bicara seperti ini? Mungkin Bapak Ibu sekalian contoh ini yang dari KUA. Kami menerbitkan sukuk negara atau surat berharga syariah negara atau dikenal juga disingkat SBSN. Itu SBSN ya Bu ya. SBSN. Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu mungkin sudah familiar dengan SBSN. Karena apa? Bu, bentar Bu. Bima Islam KUA tahun ini untuk bangunan 356 miliar. Untuk beli tanah 20 miliar. Makasih banyak Bu, banyak banget itu. Ya. Betul, ya. Alhamdulillah. Kalau dari catatan kita, SBSN sudah membiayai untuk KUA itu ada 929 KUA sudah direnovasi. Ya. Sekarang KUA-nya cantik. Nah, itu dibiayai dengan SBSN atau kata lainnya sukuk negara. Jadi kalau saya nanti bicara mengenai cash wakaf link suku itu ya SBSN itu, gitu. Jadi nama lain dari SBSN. Kemudian untuk yang di kampus Islam, tapi tadi daftarnya dari Pak Direktur saya catat ada 58 yang sudah menerima pembiayaan dari SBSN itu sekitar 54, sehingga mungkin tinggal 4 yang belum pernah menerima. Nah ini kan terus akan kita tingkatkan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin sekarang anak-anak Indonesia itu sudah tidak canggung lagi kalau mau mendaftar ke IAIN ataupun UIN, karena mereka bangga sekali masuk ke sana. Testimoni terakhir saya dapat dari UIN Bandung, itu gedungnya sekarang cantik sekali, ada yang bentuknya kayak gedung sate. Nah itu akhirnya dengan adanya SBSN ini alhamdulillah meningkatkan akreditasi dari B ke A, kemudian dari peminat mahasiswanya yang dulu maksimum daftar itu 50.000, sekarang sampai 100.000. Itu 2 tahun yang lalu. Sekarang insya Allah akan lebih ke sana. Kenapa? Karena kami membiayai untuk pembangunan kampus tersebut, tidak hanya gedungnya, tapi yang kita bangun juga kelengkapannya, termasuk sudah harus siap untuk nggak usah di sini dulu, harus sudah siap untuk ini nanti ganggu Mas, ditutup aja dulu. Harus siap untuk digunakan untuk perkuliahan, termasuk juga kami membangun yang bukan kampus Islam tapi kampus umum.
Kita membangun, mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada di Lampung melihat ada namanya ITERA, Institut Teknologi Sumatera. Itu kita membangun gedungnya di sana, sekarang sudah 3, yang sudah jadi 2. Itu satu adalah kampus untuk kuliah, yang satu kampus untuk laboratorium. Di situ kita penuhi tidak hanya gedungnya, tapi seluruh peralatan yang dibutuhkan. Nah, hal-hal seperti ini yang memang Suko ini sangat berperan dalam membangun khususnya untuk pendidikan dan juga untuk infrastruktur. Kalau di Kementerian Agama tidak terbatas pada kampus, kita membangun juga madrasah. Madrasah yang sudah kita berikan bantuan untuk membangun gedungnya itu sebanyak 293 dari Sabang sampai Merauke. Waktu beberapa tahun yang lalu saya ke Sorong, itu ada Incen juga. Itu kita bangun. Termasuk madrasah yang di Malang, itu madrasah negeri 1 dan 2. Dan kemarin alhamdulillah, ini tadi yang disampaikan Pak Direktur tadi, bahwa dari Kementerian Agama ini dan semua yang kuliah maupun belajar di bidang keagamaan, seolah-olah kalau di UIN atau di madrasah itu kan belajarnya hanya agama saja. Tapi sudah mulai belajar mengenai ekonomi, mengenai finansial atau keuangan atau pasar keuangan. Sehingga kemarin waktu kami tanggal 30 Oktober kemarin kan Hari Uang Indonesia. Kami selalu mengadakan beberapa kegiatan, salah satunya adalah lomba mengenai APBN. Itu dari anak-anak SMA. Dan yang menang, Masya Allah, itu dari Madrasah Negeri Malang. Ini kan luar biasa. Ini yang kita bisa tentunya terus bersinergi. Kemudian asrama haji. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat sekarang asrama haji di seluruh Indonesia itu kan bagus-bagus. Itu juga kita bangun dengan Suko atau SBSN ini. Nah, mudah-mudahan hari ini akan bisa memberikan atau mendekatkan Suko atau SBSN ke Bapak Ibu sekalian. Ini nanti seperti apa? Nah, kami tidak berhenti di situ, Bapak Ibu sekalian. Mungkin sedikit memberikan gambaran secara umum saja. Suko ini kan instrumen atau instrumen pasar keuangan sebagaimana seperti obligasi. Tapi ini yang syariah. Di mana Suko ini atau SBSN ini menjadi sumber pembiayaan dari APBN. Nah, sumber pembiayaan APBN ini kami menerbitkan bisa untuk institusi, bisa untuk masyarakat, dan juga kita menerbitkan untuk di pasar global. Di pasar internasional kita sudah menjadi penerbit Suko yang terbesar. Kita sudah menjadi penerbit Green Suko yang pertama di dunia. Kita sudah menjadi penerbit retail Suko pertama di dunia. Bahkan itu termasuk Green Retail Suko. Kalau yang ada kata retail, itu bisa dibeli langsung oleh masyarakat. Jadi, kalau Bapak Ibu mungkin banyak yang menempatkan dananya sekarang biasanya cuma di tabungan saja. Kalau ada cash lebih ditaruh di tabungan. Nah, kalau yang ini termasuk bagian investasi. Mungkin kalau di perbankan adanya deposito. Tapi kalau deposito itu biasanya 3 bulan, 1 bulan, 3 bulan sampai yang sekarang sudah ada yang 2 tahun. Tapi kalau di deposito itu yang dijamin hanya 2 miliar. Tapi kalau di Suko atau di SBSN ini berapapun dijamin oleh pemerintah. 100% dijamin oleh pemerintah. Nah, Bapak Ibu sekalian, membelinya cukup 1 juta rupiah sudah bisa mendapatkan imbalan yang sama dengan yang mereka yang punya uang banyak, yang mungkin investasinya sampai 3 miliar. Tapi kalau dengan Suko mau 1 juta, mau 3 miliar, itu imbalannya sama. Dan pajaknya juga lebih kecil. Nah, di sisi lain, dengan berinvestasi di Suko atau di SBSN ini, otomatis Bapak Ibu sekalian
juga membuat amal jariah, karena tadi untuk membangun madrasah, untuk membangun UIN, untuk membangun asrama haji, untuk membangun KUA. Nah, kalau dari 78.000 KUA yang tentunya ini masih jauh ya, baru 929 KUA. Berharap nanti Bapak Ibu sekalian, ini karena ada pengurusnya juga, termasuk penghulunya, saya sudah pernah datang juga di Sorong melihat KUA-nya itu, sekarang kan bagus. Orang-orang akhirnya mau melakukan pernikahan di KUA, dan di situ ada semacam ini ya, apa namanya, foto booth gitu ya, foto booth di mana nanti seolah-olah itu nanti fotonya kayak sudah dalam resepsi gitu. Nah, ini mungkin nanti ke depannya Bapak Ibu sekalian bisa mengembangkan lebih luas lagi, bisa membangun gedung resepsinya, dan nanti kalau gedung resepsi bisa disewakan, dan akhirnya akan mendapatkan pemasukan untuk digunakan sebagai dana renovasi ataupun apapun untuk maintenance dari gedung dan bangunan di situ, sehingga nanti tidak lagi membebani ke APBN setiap tahunnya. Itu contoh ya Bapak Ibu sekalian dari untuk memperkenalkan apa itu sukuk dulu sebelum kita bicara cash wakaf. Sekarang kita masuk ke wakaf. Wakaf ternyata memang dari sisi literasi masih banyak yang belum paham bahwa wakaf itu ada wakaf uang dan itu wakaf melalui uang. Ya pasti Bapak Ibu sekalian sudah paham kalau yang di sini. Tapi yang di luar sana banyak yang belum paham. Termasuk saya tahunya setelah saya mendiskusikan tentang cash wakaf link sukuk ini. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang ada di sini baik dari BWI, dari Kementerian Agama, juga dari Ustadz. Ini nanti saya sepakat dengan Pak Direktur tadi untuk kedepannya mensosialisasikan. Jadi kalau mungkin tidak harus dalam khotbah Jumat, tapi mungkin setelah khotbah, setelah sholat Jumat bisa diskusi, bisa stay dulu 1 jam misalnya mendiskusikan tentang ekonomi gitu, tentang bagaimana masa depan anak-anak kita. Kalau tadi ada yang jurusan zakat wakaf nggak laku gitu, karena tidak tahu bahwa manfaatnya luar biasa. Nanti saya berharap dengan adanya cash wakaf link sukuk ini akan tumbuh juga nazir-nazir yang profesional, nazir-nazir yang memiliki kemampuan untuk mengelola dana wakaf tersebut. Karena potensinya sangat besar. Tapi saat ini belum banyak nazir yang benar-benar bisa mengelola dana tersebut. Bagaimana? Karena kan kalau dana wakaf tunai atau wakaf uang, sepemahaman saya itu kan tidak bisa dimanfaatkan uangnya atau tidak boleh berkurang. Tapi yang bisa dimanfaatkan adalah hasil dari investasi wakaf tersebut. Nah, setelah kami coba mendiskusikan, tadi Bu Wida udah dalam laporan di awalnya, itu menyampaikan sebetulnya cash wakaf link sukuk ini sudah di launching bukan transaksinya ya, di launching pada saat ada IMF World Bank Annual Meeting di Bali yang dihadiri 156 negara, di mana cash wakaf link sukuk ini adalah yang pertama juga di dunia. Nah, tahun 2018 bulan Oktober di launching, tapi skemanya yang baru di launching, tapi itu transaksi baru terjadi di Maret 2020 karena banyak yang belum paham betul mengenai bagaimana nih skema cash wakaf link sukuk ini. Nah, mungkin nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa untuk cash wakaf link sukuk itu. Bisa ditayangkan Mas mengenai tampilannya tadi. Ini banyak hal yang bisa kita kerjakan bareng-bareng, langsung cash wakaf link sukuknya di slide 9. Nah, ini untuk menerbitkan cash wakaf link sukuk, sukuknya tadi sudah tahu ya seperti apa. Lah, sukuk ini kan diterbitkan oleh pemerintah, biasanya bisa dibeli oleh masyarakat. Dibeli minimum 1 juta dan maksimum biasanya 3 miliar. Tapi untuk cash wakaf link sukuk ini tidak ada pembatasan. Nah, kemudian bagaimana dilengkan dengan wakaf tadi?
kalau kita lihat dari data dan juga dari apa yang disampaikan Pak Direktur tadi, banyak masyarakat yang belum paham mengenai wakaf tunai. Kemudian seandainya dilakukan gerakan nanti yang akan dilaksanakan, dan mungkin ini langsung saya informasikan Pak Direktur, atau mungkin kalau Pak Direktur sudah nggak ada nanti bisa dilaporkan bahwa atas arahan Pak Wapres, ini nanti launching ingin dilakukan oleh Presiden. Yeah. Akan diangkat di istana, dan ini sudah dibicarakan kemarin waktu terakhir kami ada high level meeting, kebetulan Pak Dirjen Bimas berhalangan hadir, dan Pak Direktur dan Pak Ses juga berhalangan hadir. Itu ada wacana untuk diangkat ke sana. Jadi nanti Pak Presiden, Wakil Presiden juga membeli cash wakaf link suku ini. Kemudian nanti kalau terkait dengan kegiatan sosial, justru Pak Menteri Agama, setelah launching CWLS bersama Bu Menteri, beliau langsung WA kepada Bu Menteri. Bu Menteri, kalau bisa ke depannya tidak hanya cash wakaf link suku, jangan bicara wakaf saja, karena nanti kita perlu juga ada namanya endowment fund atau dana abadi yang bisa partisipasinya tidak hanya orang Islam, tapi juga semua masyarakat Indonesia. Sehingga nanti akan menjadi endowment fund, dan itu nanti kegiatan sosialnya juga akan menjadi semakin luas. Nah, ini bicara mengenai instrumen ini. Nah, kan sekarang dengan gerakan tersebut kadang-kadang kita masih bingung lagi. Ini terbukti tahun 2010 sebetulnya sudah ada kegiatan gerakan nasional wakaf tunai yang dilakukan oleh Pak Presiden SBY. Nah, setelah dilakukan gerakan itu, masyarakat nggak bergerak. Namanya gerakan, tapi masyarakat nggak bisa bergerak. Salah satu penyebabnya adalah masyarakat nggak tahu ini mau wakafnya mau kemana. Kalau bicara mengenai langsung ke Nazir, Nazirnya siapa saja? Nggak ada listnya. Nah, ini mungkin PR dari BWI, kami juga sudah closely bicara dengan Prof. Noh, mungkin Bapak Ibu yang BWI di daerah. Ini nanti bagaimana kita bareng-bareng bisa mensosialisasikan ini. Kemudian permasalahan kedua, kenapa itu tidak bergerak? Selain kita nggak tahu nazirnya dan harus kemana, instrumennya juga nggak tahu seperti apa. Nah, karena kondisi tersebutlah, karena kami juga sudah punya instrumen retail tadi, di mana sukuk retail yang kita terbitkan itu selalu menjadi instrumen yang laris manis. Instrumen ini karena sangat aman dan menguntungkan. Imbalannya lebih tinggi dari deposito, kemudian pajaknya lebih kecil, tapi aman, dijamin seluruhnya oleh pemerintah. Nah, contoh terakhir kami menerbitkan sukuk retail bulan September, itu target kami hanya 5 triliun. Bukan 5 miliar lagi, 5 triliun target kami. Tapi yang begitu kita kasih waktu selama 3 minggu masa penawaran, itu ternyata minat masyarakat itu lebih dari 25 triliun. Masya Allah. Sehingga masyarakat sebetulnya dananya itu banyak. Dananya besar. Nah, karena sudah ada familiarity atau memasyarakat terkait dengan instrumen sukuk ini, yang retail ini, maka kami mencoba setelah adanya kendala dari yang disampaikan oleh BWI, yang disampaikan oleh Bapak Ibu dari Kementerian Agama, dengan Bank Indonesia, kami mendiskusikan hal ini dengan DSN MUI juga. Kira-kira apa ya kita bisa membantu memudahkan masyarakat itu untuk berwakaf. Nah, disinilah makanya kita menerbitkan namanya cash wakaf link suku, di mana masyarakat tadi bisa membeli suku dalam bentuk wakaf, atau masyarakat berwakaf tapi nanti diberikan suku. Contoh nyatanya, nanti masyarakat bisa beli dengan 1 juta, berwakaf 1 juta, diberikan suku, di mana suku itu tenor atau jangka waktunya adalah 2 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian, dia bisa berwakaf 1 juta dengan melalui CWLS ini.
selama 2 tahun dana Bapak diwakafkan. Kemudian kembali pada prinsipnya bahwa wakaf uang tidak bisa berkurang, tapi yang bisa dimanfaatkan adalah imbalannya atau hasil investasinya. Nah, di suko ini diberikan imbalan setiap bulannya, tapi perhitungannya adalah setahunnya. Misalnya kalau kita punya deposito, ada imbalan misalnya 4% setahun gitu. Nah, kalau di CWLS ini, untuk yang saat ini imbalannya adalah 5,5% setahunnya. Jadi kalau 2 tahun berarti imbalannya menjadi 11%. Nah, imbalan dari suko tadi nanti akan dikelola oleh nazir. Nah, ini kan ada peran lagi nih nazir. Nazir tentunya bukan pemerintah, bukan dari kalangan pemerintah. Ini langsung masyarakat. Makanya tadi menurut kami nanti yang mengelola wakaf seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi adalah orang-orang yang ngerti juga fikih, hukum fikihnya tentang wakaf ini. Sehingga nanti banyak anak-anak kita yang misalnya kuliah di UIN mengambil jurusan wakaf itu menjadi nazir-nazir yang profesional. Sehingga nanti akan ada multiplier efeknya, bisa memberikan ruang kerja untuk anak-anak kita untuk menjadi nazir yang profesional. Kalau yang kita ketahui saat ini mungkin kalau nazir biasanya yang pengurus masjid, yang mungkin mohon maaf sudah sepuh karena menjadi imamnya di situ. Nah, karena fokus di ibadah kadang-kadang nggak memikirkan dari dampak ekonominya nanti seperti apa gitu. Nah, padahal kalau insya Allah kalau kita hidup ini kan tidak hanya bicara ibadah hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Nah, disinilah nanti peran dari nazir ini bisa dikembangkan. Kami saat ini sudah koordinasi dengan BWI Pusat, dengan ada namanya KNEKS, itu Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang dipimpin langsung oleh Pak Presiden. Itu nanti akan membuat satu program penguatan nazir. Jadi nazirnya nanti harus lebih profesional. Ada sertifikasi, ada literasi terkait bagaimana mengelola dana melalui keuangan, termasuk keuangan syariah. Jadi nanti mengenal apa itu saham, mengenal apa itu saham, apa itu deposito, apa itu suku. Karena sekarang ternyata wakaf itu bisa dilengkan dengan saham. Wakaf saham, wakaf deposito, dan wakaf suku. Nah, ini nanti perlu dipahami oleh para nazir. Nanti saya dengan senang hati, dengan tim tentunya, kalau misalnya Kementerian Agama mau melakukan literasi, sosialisasi ke daerah-daerah, biar lebih fokus misalnya Bu Wida, kita dengan senang hati. Nanti kita bareng-bareng dengan OJK, dengan Bank Indonesia, nanti bisa membuat program khusus training atau training of TOT, training of trainer, nanti bisa semakin berkembang, semakin baik lagi. Sehingga pengetahuan tadi kalau Pak Direktur, sekarang saya sudah kayak direktur perbankan saja, bukan direktur pemberdayaan zakat dan wakaf gitu. Karena harus tahu, ternyata memang bagaimana kita wakaf ini bisa kita kelola lebih produktif lagi melalui pasar keuangan tadi. Lanjut Mas, mungkin slide-nya. Nah, siapa saja sebenarnya yang berperan dalam Kes Wakaf Link Suku ini? Sebelum bicara karakteristik ini, nanti ini sambil dibaca, yang berperan dalam Kes Wakaf Link Suku ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, ini akan menjadi penerbit atau issuer. Penerbit dari yang memiliki instrumen ini. Kemudian yang menjual siapa? Agen penjualnya siapa? Agen penjualnya adalah LKSPWU. LKSPWU yang sudah mendapatkan atau sudah memenuhi persyaratan untuk bisa menjadi agen penjual. Karena nanti harus ada beberapa sistem yang harus dibangun, kemudian harus match dengan sistem di kami. Nah,
Kalau saya lihat datanya, itu LKSPWU saat ini yang ditetapkan oleh Kementerian Agama kan ada 21. Insya Allah ini di sini diundang juga, mudah-mudahan hadir semua. Namun yang sudah diberikan amanah dan ditunjuk sebagai mitra distribusi atau agen penjual tadi baru 4, yang eligible 4, yaitu Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan BNI Syariah. Di mana ini nanti insya Allah tahun depan akan merger. Berarti nanti tinggal 2. Nah, ini juga mungkin nanti mohon bisa difasilitasi juga Bu Wida. Misalnya LKSPWU kita kumpulin. Kita kasih sosialisasi bagaimana bisa menjadi agen penjual dari cash wakaf link suku ini. Bahkan nanti tidak hanya cash wakaf link suku, bisa suku yang retail dan suku yang reguler, suku tabungan, misalnya seperti itu. Nah, selain tadi LKSPWU sebagai agen penjualnya, nanti ada yang menyalurkan, yaitu nazir. Nah, saat ini nazir yang ditunjuk masing-masing bank dari 4 bank tadi, itu sudah menunjuk masing-masing 2 sebetulnya, dikasih jatah 2. Tapi untuk BSM nunjuknya baru 1. Sehingga saat ini ada 7 nazir yang nanti akan menyalurkan dana hasil CWLS ini. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu selaku wakif itu akan membeli CWLS ini, tapi imbalannya langsung disalurkan kepada proyek-proyek sosial oleh nazir. Proyeknya juga sudah ada. Sehingga Bapak Ibu tidak akan menerima imbalannya, tapi 2 tahun kemudian uang akan kembali 100%. Uang akan kembali 100% ke Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian proyeknya seperti apa? Nah, proyek sosialnya itu yang menentukan adalah nazir dan juga wakif itu sendiri. Karena nanti wakif pada saat mau membeli itu ada pilihan. Ini nanti mau disalurkan kemana imbalannya. Misalnya di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan itu bisa memberikan beasiswa kepada anak-anak duafa. Atau bisa untuk memberikan tambahan honor atau subsidi kepada guru-guru ngaji atau guru-guru honorer. Atau di bidang kesehatan, ini kemarin ada yang untuk membeli alat dengar yang diperuntukkan anak-anak yang memang memiliki kelainan bawaan, qadarullah mungkin ada kelainan dalam pendengaran. Itu nanti akan diberikan bantuan tersebut. Nah, selain itu ada juga nih yang untuk bangun masjid. Ada juga yang disalurkan untuk yang memiliki impact ekonomi. Seperti contoh, ini kemarin ada untuk membelikan bibit sapi, bibit sapi yang di para peternak di Trenggalek. Ada juga yang untuk memberi bantuan, membeli bibit padi di petani Lampung. Nah, hal-hal ini yang memiliki impact ekonomi dan impact sosial. Nah, nazir tadi, hubungannya dengan nazir tadi, mudah-mudahan ke depan insya Allah kan ini akan sustain, akan kita terbitkan setiap tahun. Sehingga ada potensi nih yang harus digarap oleh Kementerian Agama bersama BWI untuk bagaimana nih nazir ini bisa memiliki kompetensi yang memadai, termasuk bagaimana nanti pelaporannya. Karena dengan CWLS ini, pengelolaan dana itu harus dilaporkan setiap periodiknya. Ini sudah digunakan untuk apa, hasilnya sudah seperti apa, itu harus dilaporkan di BWI, terutama BWI Pusat, kemudian Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan. Dan juga kepada nazir. Waduh, Bu Dwi laporannya banyak banget, berat banget. Kan kesannya seperti itu. Oh enggak, nanti akan dibangunkan satu sistem tentunya. Dengan sistem itu, semua wakif dengan mudah mendapatkan informasi, sehingga itu akan menimbulkan kepercayaan, menumbuhkan trust bagi masyarakat, sehingga kedepannya masyarakat itu diharapkan akan nyaman loh dengan berwakaf. Tadi Bu Wida sudah menyampaikan
dengan pantunnya yang saya nggak hafal, tapi paling tidak nih loh, dengan berwakaf itu keren, dengan berwakaf itu kita menjadi hidupnya lebih tenang, nyaman, dan harta kita tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Dan yang terpenting, ini saya mengquote dari apa yang disampaikan Prof. Nuh, Ketua BWI, dengan wakaf tunai melalui CWLS terutama, itu nanti akan menjadi passive income. Passive income pada saat kita sudah alumni dari dunia, gitu ya. Di akhirat nanti kita ini kan amal jariah akan terus mengalir, gitu. Apalagi saat ini adalah kondisi pandemi, di mana kita tahu banyak saudara-saudara kita yang banyak yang terdampak, yang kita perlu memberikan bantuan. Karena walaupun pemerintah sudah berusaha maksimal untuk memberikan bantuan, dan sesuai Undang-Undang Dasar 45 bahwa semua ditanggung oleh pemerintah, tapi kan kita memiliki peluang juga untuk beramal jariah. Dan disinilah mudah-mudahan bisa lebih barokah hidup kita, negeri kita, dan nanti ke depannya ekonomi Indonesia, saya bermimpi, betul-betul bermimpi, Indonesia nanti karena penduduk Islamnya besar, mudah-mudahan dengan mengembangkan wakaf ini, ekonomi kita akan tumbuh lebih baik dengan berwakaf atau dengan dana wakaf, karena wakaf nanti berharap tidak hanya temporer saja, untuk saat ini latihan temporer gitu, tapi ke depannya nanti bisa menjadi wakaf yang permanen, sehingga nanti akan menjadi dana abadi yang dikelola oleh nazir. Dan oleh nazir nggak usah khawatir kalau itu habis, karena kalau dana wakaf kan tidak boleh berkurang, yang boleh adalah bertambah untuk diinvestasikan dan hasil investasinya yang dimanfaatkan. Oke, mungkin saya ceritanya di situ dulu. Sekarang sudah mudah-mudahan sudah sedikit jelas mengenai konsep cash wakaf link suku ini nanti, dan juga nanti sekarang seperti apa sih cash wakaf link suku ini, dan bagaimana kalau Bapak Ibu sekalian ingin berpartisipasi gitu ya. Kalau dari konsepnya sendiri sudah saya jelaskan, akan nanti yang bisa membeli itu adalah masyarakat, individu. Di sini tidak hanya warga negara Indonesia, tapi juga warga negara asing. Tapi di sini juga kita buka untuk institusi, misalnya ada dana dari koperasi atau yayasan apa, boleh dimasukkan di sini, dan nanti hasilnya juga bisa balik ke yayasan tersebut untuk kegiatan sosialnya. Nah, nanti tinggal koordinasi aja dengan nazir yang ada. Kemudian jangka waktunya tadi 2 tahun, jadi kita menawarkan dari tanggal 9 nanti sampai tanggal 12 November. Nah, wakaf temporer tadi 100% akan kembali ke Bapak Ibu sekalian 2 tahun kemudian, itu insya Allah di tanggal 10 November 2022. Jadi 2 tahun kemudian sudah akan kembali ke Bapak Ibu sekalian. Kami sudah mendapatkan opini syariah dari DSN MUI, kemudian imbalannya 5,5% tadi per tahun, kalau selama 2 tahun berarti 11%, akan langsung disalurkan kepada nazir. Nanti akan dilihat siapa saja sebenarnya nazirnya. Dan untuk pembelian minimum 1 juta, tapi tidak terbatas, mau berapapun, mau tentunya kelipatan 1 juta ya, bisa sampai 5 miliar, even nanti misalnya 1 triliun, boleh gitu. Kemudian tidak dapat diperdagangkan, artinya apa? Selama 2 tahun itu tidak boleh dialihkan, tapi tetap di situ. Mungkin pertanyaannya, Bu, nanti kalau misalnya qadarullah ada risiko, kami yang membeli sudah duluan dipanggil sama Allah, gimana dana ini hilang nggak? Insya Allah enggak, karena itu kan ada di rekening Bapak Ibu sekalian, nanti tentunya otomatis tanpa harus diurus itu akan kembali ke rekening Bapak Ibu sekalian, dan tentunya nanti akan menjadi harta waris, kecuali nanti kalau wakafnya adalah wakaf permanen atau wakaf putus. Lanjut Mas, cepat aja. Cepat aja, ini sudah saya sampaikan. Lanjut.
Nah, keunggulannya sebentar slide tadi. Keunggulannya tadi satu aman karena memang dijamin oleh pemerintah selama 2 tahun uang Bapak Ibu sekalian tidak akan kemana-mana. Kemudian amanah karena nanti akan ada kewajiban untuk pelaporan dari nazirnya sehingga ada transparansi dan akuntabilitas yang dijaga. Kemudian yang mengawasi ada BWI nanti yang mengawasi. Kemudian mudah karena ini nanti Bapak Ibu sekalian tinggal membeli di LKSPWU yang sudah ditunjuk, yang sudah saya sebutkan ada 4 tadi. Produktif karena untuk dananya sendiri, sukuknya sendiri, itu akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun tadi proyek-proyek yang contoh ada madrasah, ada IAIN, UIN, itu bagian dari untuk membangun itu. Kemudian imbalannya diproduktifkan lagi, disalurkan tadi yang sudah saya kasih contoh-contoh proyek sosialnya. Kemudian dana utuh karena nanti akan kembali ke wakif pada tanggal 10 November 2022. Insya Allah berkah karena ini akan meng-create atau menciptakan amal jariah yang akan menjadi passive income buat kita. Lanjut. Nah, ini perbandingan Bapak Ibu sekalian yang sudah familiar ya. Ini kalau ada LKSBWU tentunya sudah paham. Ini kita memiliki produk ada 3 yang retail, yang untuk masyarakat. Yang paling kanan itu namanya sukuk retail. Itu biasanya tenornya atau jangka waktunya 3 tahun dan ini bisa diperdagangkan. Artinya bisa dijual belikan. Kalau sudah misalnya lagi butuh uang bisa dijual. Dijualnya ya melalui pasar sekunder atau melalui bank di mana kita membeli. Kemudian untuk imbalannya nanti akan disesuaikan pada saat penerbitan, tapi itu tetap tidak berubah-ubah. Kemudian kalau sukuk tabungan itu tidak bisa dialihkan dan tenornya atau jangka waktunya 2 tahun. Kemudian imbalan yang sudah ditetapkan biasanya itu imbalan terendah. Tapi kalau misalnya ada BI rate-nya naik, nanti akan naik. Makanya namanya floating with floor. Nah, ini saat ini kita sedang juga menawarkan sukuk tabungan 007. Namanya Green Retail Sukuk. Apa itu green? Nanti hasilnya untuk pembiayaan proyek-proyek yang ramah lingkungan. Makanya berharap Bapak Ibu sekalian nanti yang bangun gedung KUA, bangun gedung asrama haji, bangun gedung perkuliahan ataupun sekolah, madrasah, harapannya nanti ke depan bangunannya menjadi green building. Sehingga green building itu tentunya akan ramah lingkungan dan akan membawa kebaikan buat anak cucu kita ke depan karena udaranya akan segar, tidak lagi terlalu banyak karbon dioksida. Nah, yang sebelah kiri ini CWLS. Ya, saya bacanya dari kanan ke kiri ya, kayak bahasa Arab. Nah, ini kalau CWLS inilah yang sedang kita bicarakan tadi, yang membedakan imbalannya tidak diterima oleh investor, tapi langsung disalurkan pada masyarakat yang membutuhkan melalui proyek-proyek sosial tadi. Lanjut, Mas. Lanjut, ini kesesuaian syariahnya tadi. Lanjut. Nah, ini waktunya Bapak Ibu sekalian, kita tinggal minggu depan nih selesai 12 November. Kecuali nanti ada kebijakan untuk diperpanjang kalau memang peminatnya lebih besar lagi dan pengen tahu, butuh perpanjangan, kami akan perpanjang insya Allah. Lanjut. Ini sudah saya sampaikan tadi term and condition-nya, kapan harus belinya, kemudian imbalannya berapa, jatuh temponya kapan. Ini 10 November 2022. Tapi kalau Bapak Ibu membeli tadi terakhir 12 November, tapi nanti imbalan yang akan disalurkan itu nanti mulai Desember penyalurannya. Lanjut. Nah, ini banknya Bapak Ibu sekalian. Di bawahnya ini adalah nazirnya. Kalau melalui Bank Syariah Mandiri, itu nazir yang diajak kerjasama adalah Yayasan BSM Umat.
Kemudian kalau bank muamalat itu nazirnya Baitul Mal Muamalat dan Wakaf Salman ITB. Kalau BRI Syariah itu menggandeng Lazismu dan Lazismu. Lazismu itu yang NU, kalau Lazismu itu yang Muhammadiyah. Untuk BNI Syariah itu menggandeng Yayasan Hasanah Titik dan Dompet Duafa. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membeli, tinggal milih aja lebih cocok di mana nih dari sisi nazirnya. Nanti masing-masing nazir ini ada list proyeknya di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, atau di bidang ekonomi untuk UMKM tadi. Lanjut. Nah ini proyek-proyeknya Bapak Ibu sekalian, contohnya kalau BRI Syariah ini ada untuk membangun klinik pesantren. Ini ada 20 klinik insya Allah yang akan dibangun. Kemudian ada juga beasiswa santri duafa. Ada bantuan modal untuk UMKM. Kemudian kalau di ininya ya, Lazismu sama Lazisnu tadi. Programnya ada salah satunya ini kebanyakan masih beasiswa ya, beasiswa, kemudian pemberdayaan UMKM dan juga bakti guru. Nih, tadi yang saya sampaikan tidak hanya muridnya saja tapi gurunya. Dalam hal ini guru yang membutuhkan tentunya. Lanjut. Nah, ini untuk yang BNI Syariah, Hasanah Titik itu memiliki program salah satunya rumah layak, memberikan bantuan untuk rumah layak huni atau rumah layak sewa. Rumah layak dengan biaya sewa ringan gitu. Yang nanti akan diberikan manfaat untuk di sana. Kemudian untuk yang lain Dompet Duafa itu akan disalurkan untuk alat pelindung diri untuk tenaga medis, APD. Kemudian untuk pembiayaan pengobatan pasien duafa, rawat jalan. Untuk membantu pembangunan di Khadijah Learning Center. Juga untuk beasiswa yang untuk ekonomi itu di ekonomi pertanian hidroponik. Jadi pemberdayaan untuk masyarakat membuat pertanian hidroponik. Bank Muamalat, kalau Bank Muamalat di sini untuk membangun ini masjid. Ini membangun Masjid Salman Rosyidi di Kabupaten Bandung. Kemudian juga untuk yang sahabat ini untuk program modal usaha dan pendampingan serta pelatihan ini untuk UMKM-nya. Kalau program beasiswa sarjana ini juga ada dan juga program untuk beasiswa cikal. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, masih ada lagi Mas slide-nya? Ini cuman yang tadi bagaimana cara membelinya tadi, insya Allah ini nanti akan bisa dipahami. Cara berwakafnya tadi sudah saya jelaskan, mungkin itu Bapak Ibu sekalian, nanti tinggal wakif Bapak Ibu sekalian kalau ingin beli, tinggal menghubungi 4 bank tadi dan tinggal memilih. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada Bu Wida, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Direktur. Penjelasan yang luar biasa, cukup komprehensif, jelas, dan saya rasa semua teman-teman peserta yang ada di sini bisa mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa. Dan tentunya tidak perlu khawatir ketika misalnya kita ingin menginvestasikan uang kita untuk retail ini, karena dijamin 100% oleh pemerintah. Uang kita tetap utuh kembali dalam jangka waktu 2 tahun dengan imbalan itu 5,11% per tahunnya, dan itu dimanfaatkan untuk proyek-proyek sosial
yang akan dikelola oleh para nadir. Nanti ada ketentuan-ketentuannya seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Direktur bahwa ada 4 bank LKSPWU yang sudah operasional sekarang ini, dan nanti Bapak dan Ibu yang ingin membeli investasi ini bisa memilih untuk apa manfaatnya itu akan digunakan. Tidak perlu khawatir, dan kita tentunya mengajak sebanyak-banyaknya, dan mudah-mudahan ini diperpanjang Bu Dwi ya, mudah-mudahan tidak hanya sampai tanggal 12 November. Karena kami ingin mengajak para ASN, seperti yang tadi Ibu jelaskan, ternyata Bapak Presiden juga akan meluncing terkait dengan CWLS ini. Kami nanti akan sampaikan ke pimpinan kami terkait dengan ini, dan mungkin nanti kita berkoordinasi juga dengan Ibu. Selanjutnya mungkin terkait dengan kompetensi nazir, kami Kementerian Agama sudah melakukan konvensi terkait dengan SKKNI. Insya Allah itu nanti sebentar lagi akan keluar SKKNI. Nah, sekarang SKKNI ini sudah berada di Kementerian Agama untuk disampaikan kembali ke Depnaker dan nanti akan disahkan. Barangkali seperti itu, Bapak dan Ibu, saya rasa ini cukup menarik. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, barangkali ada yang resign tidak, Mbak Mas Rizky, bisa Ada, dibantu? Bu. Ada nggak? Ada, Pak Charles, Bung. Pak Charles sudah, silakan Pak Charles. Silakan Pak Charles untuk berkomunikasi langsung dengan Ibu Direktur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung saja singkat. Yang pertama untuk penyelenggara webinar sosialisasi kes wakaf sukuk, ya, hanya mau menanyakan tentang masalah karena kami sebagai penyuluh ini di grup penyuluh itu kadang berbagai macam materi-materi, bahkan organisasi dan bahkan mungkin lembaga-lembaga yang berkaitan dengan wakaf. Nah, kemarin saya sudah berkomunikasi dengan beberapa lembaga. Yang menjadi pertanyaan saya untuk yang pertama, untuk penyelenggara webinar ini Kementerian Agama, apakah hubungan dengan Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia? Saya mau tanya tentang kira-kira menurut Kementerian Agama, apakah yayasan ini ada kerjasama atau bagaimana tentang masalah wakaf? Karena kami kemarin sudah berkomunikasi, bahkan sudah mengikuti beberapa penyampaian tentang masalah wakaf dan hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh pemateri tadi, Ibu Dr. Irianti. Ya. Kemudian yang kedua, kira-kira bisa dari Ibu pemateri tadi bisa mengklasifikasikan kira-kira lembaga-lembaga mana saja yang bisa kami bekerja sama khususnya untuk program-program tentang masalah wakaf. Demikian itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Charles. Barangkali ini terkait dengan saya sebentar, Ibu Dwi, mohon izin terkait dengan YEWI, yayasan yang ada di Jogja ya. Nanti kami tidak punya kerjasama dengan YEWI, hanya mungkin YEWI ini juga adalah suatu organisasi yang mungkin mengajak kepada masyarakat juga untuk mereka melakukan sosialisasi juga. Tapi kami pernah mengundang YEWI sebagai narasumber, hanya itu saja Pak. Ya, untuk selanjutnya barangkali kami mohon Ibu Dwi untuk memberikan penjelasan kepada penanya kita Pak Charles ini terkait dengan lembaga-lembaga mana saja yang kira-kira bisa diajak untuk bekerja sama terkait dengan CWLS ini. Silakan Ibu Direktur. Oh, di-unmute. Minta tolong panitia Ibu Dwi
Di Oke. Nah, dari tadi saya di mute, jadi nggak bisa unmute otomatis. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Tadi mohon maaf dari Bapak siapa? Pak Charles, Bu. Pak Charles dari BWI. Pak Charles dari Mbak Charles mohon. Dari Pak, maaf. Dari penyuluh. Agama, Bu. Oke, yeah. Baik. Kalau dengan Kes Wakafling Suku ini, khusus Kes Wakafling Suku ini yang bisa lembaga yang bisa diajak kerjasama tentunya, pertama ini harus berkoordinasi dengan mitra distribusi tadi, dengan banknya, yaitu 4 bank tadi. Karena 4 bank tadi sudah ditunjuk secara resmi, kemudian nazir yang ditunjuk tadi sudah secara resmi di situ. Sehingga kalau misalnya ini nanti Bapak, Ibu, kalau yang individu yang mau beli langsung ke banknya tentunya. Tapi yang membeli tadi kan tidak hanya bank, Pak, tapi ada juga yang institusi. Institusi itu ya bisa yayasan, bisa ini, boleh beli. Nah, kalau seperti itu nanti Bapak sebetulnya bisa gandeng ya sekitar situ. Di mana yayasan-yayasan di sekitar wilayah Bapak berada nanti bisa disampaikan bahwa ini ada instrumen ini, kalau mau membeli silakan, di mana nanti uangnya itu bentuknya jadi wakaf temporer, 2 tahun uang kembali, dan imbalannya tadi akan disalurkan melalui nazir. Nah, biasanya yayasan itu kan sudah punya proyek sosial sendiri, Pak, biasanya. Nah, kalau misalnya seperti itu, bisa koordinasi dengan nazir yang ada di bank bersangkutan untuk gimana nih, bisa nggak disalurkan ke tempat kami gitu. Jadi bisa sebetulnya ada permintaan itu, namun kalau dari sisi pemerintah yang bertanggung jawab nanti adalah nazirnya tadi, karena nanti harus membuat laporan. Kemudian kalau sebetulnya kalau misalnya Bapak ingin melakukan penyuluhan tadi, saya berharap itu bisa menggandeng BWI daerah, kemudian juga para pemuka agama di sana, dan juga sebenarnya pondok pesantren bisa kita kasih informasi mengenai hal ini. Atau kampus-kampus di sekitar Bapak bisa juga nanti mengundang tim kami untuk bisa memberikan istilahnya penyuluhan bersama, gitu. Dan juga kalau bisa masyarakat yang memiliki kemampuan, misalnya pengusaha ataupun masyarakat yang ekonominya bagus di daerah situ, mungkin bisa diajak mengenai hal ini. Dan sekarang informasi kan lebih mudah karena melalui melalui Zoom dan melalui webinar gitu. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Tolong nanti kalau bisa di daerah-daerah itu Bu Wida bisa dibuat semacam kelompok kalau kami sih ada kelompok pejuang wakaf gitu ya, menamakan diri pejuang wakaf itu ada dari BWI, Kementerian Keuangan, BI, KNEKS, OJK, itu nanti tentunya bisa dibuat per daerah kan Bu, dalam koordinator Kementerian Agama mestinya. Terus nanti akan membuat kegiatan-kegiatan termasuk bagaimana membuat training untuk para nazir, memberikan training di bidang keuangan dan bagaimana mengelola uang dan sebagainya. Mungkin itu akan menjadi lebih baik. Bapak Ibu sekalian, Bu Wida, mohon izin saya ini dijadwalkan sudah waktunya untuk tapping di Kompas TV, Ibu. Jadi saya udah 2 menit nanti, tapi masih ada Pak Sahrudin yang menjawab semua pertanyaan yang ada. Sehingga saya mohon maaf izin live dulu karena nanti saya akan memakai ini untuk Zoom dengan TV. Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi atas kehadirannya. Dari kami juga mohon maaf sedikit memaksa. Enggak apa-apa. Arudin monggo dilanjut nggih. Ya, terima kasih. Terima kasih sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut dengan Pak Safrudin. Bapak dan Ibu, Pak Safrudin adalah salah satu kasubag yang berada di bawah Ibu Dwi.
Dan beliau pun pernah menjadi narasumber di kelas literasi, zakat, dan wakaf bagi penyuluh agama Islam terkait dengan CWLS juga. Apakah Bapak Safrudin sudah masuk? Sudah di-unmute kok, Bu, Mas Safrudin. Sudah di-unmute. Ya, nanti kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Pak Safrudin. Mas Rizky yang raise hand sudah ready? Sudah ada Pak Asep Maulana yang akan bertanya. Pak Asep Maulana. Ya. Silakan Ibu. Oh iya, Maaf Assalamualaikum. tadi masih unmute, belum bisa Terima jawab. kasih. Terima kasih untuk melanjutkan karena ini luar biasa ya, saya rasa CWLS ini, dan ketika ini menjadi hal yang itu luar biasa wakaf, saya rasa ya. Kemudian ini Pak Safrudin ada penanya yang ingin langsung bertanya. Silakan Mas Rizky. Silakan Pak Asep Maulana diutarakan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Safrudin untuk telah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin ada dua pertanyaan sih terkait dengan CWLS ini. Yang pertama, bagaimana Pak terkait pembelian CWLS ini? Misal, apakah kita bisa ke cabang-cabang yang ada di kabupaten atau bisa di pusat? Itu yang pertama. Terus yang kedua Pak, ini kan saya sebagai mahasiswa juga Pak, jadi mensosialisasikan juga kepada teman-teman terkait dengan CWLS ini. Nah, itu ada pertanyaan Pak, apa bedanya ketika misalkan kita langsung memberikan kepada misalkan kepada nazir tersebut, apa kelebihan dari CWLS ini Pak? Itu kan nanti saya bisa menjawab gitu Pak. Mungkin kalau dari sisi saya kan kurang keilmuan nih, bagaimana dari sudut pandang DJPPR ini kelebihan CWLS ini dengan mungkin kita memberikan langsung kepada si nazir ataupun kepada misalkan kayak misalkan contoh CWLS yang pertama Pak, yang book building itu kan ada Ahmad Wardi ya Pak, salah satu hasilnya. Nah, apa bedanya dengan kita memberikan langsung kepada LS Ahmad Wardi itu dengan kita lewat CWLS ini Pak? Itu aja sih Pak pertanyaan saya Pak terkait dua pertanyaan itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, izin saya jawab bahwa untuk pembelian CWLS retail ini seperti disampaikan Ibu Direktur di depan tadi, kita melalui 4 mitra distribusi tadi ya Pak ya. Jadi nanti saya bisa share sih nanti kalau dibutuhkan kontak-kontak untuk dihubungi. Jadi sebenarnya kalau untuk pembelian CWLS retail ini bisa di seluruh cabang mitra distribusi kami. Jadi dari Bank Muamalat, BNI Syariah, BRI Syariah, kemudian dari BRI Syariah. Jadi semua cabang bank mitra distribusi kami sudah bisa melayani pembelian CWLS retail ini. Kemudian untuk pertanyaan kedua, memang dari sisi manfaat itu sama gitu ya. Tapi kita dari sisi government, dari sisi pemerintah lebih kepada untuk memfasilitasi para nazir tadi untuk bisa mengembangkan dana wakaf tadi biar jadi aset produktif gitu. Jadi kenapa kok kita ada platform CWLS retail ini gitu. Kalau CWLS retail lebih kepada untuk membangun perluasan basis investor daripada suku negara ini gitu. Tapi pertanyaan tadi, kenapa kok nazir langsung disampaikan ke nazir atau lewat CWLS dulu gitu? Itu jawabannya adalah karena kita ingin memfasilitasi para nazir tadi itu. Jadi ketika nazir tadi belum punya kapasitas yang cukup untuk membuat dana wakafnya tadi menjadi produktif, makanya kita hadir di situ. Karena untuk suku ini kan insya Allah nggak hilang gitulah. Jadi pokoknya nggak hilang, ada imbal hasilnya. Seperti itu, Pak. Baik, sudah jelas ya Pak Asep Maulana. Sekarang saya akan menyampaikan pertanyaan yang ada di chat, karena ini sedikit banyak berhubungan juga dengan pertanyaan yang Pak Maulana. Begini, ini dari Ibu Entin Rustini, dari Penyuluh Agama Islam Kabupaten Aceh Tamiang.
Beliau menjelaskan bahwa kondisi nazir di Kabupaten Aceh Tamiang, khususnya yang di kampung, banyak dari kalangan yang kurang terdidik, bahkan hanya berbasis pendidikan SD. Nah, bagaimana caranya agar bisa mendapatkan atau memproses sukuk, karena kita berada di grassroots kecamatan dan di desa-desa. Mohon arahan. Seperti itu, Pak. Ya. Baik, Ibu. Sebenarnya pertanyaan hampir sama dengan disampaikan di depan tadi itu. Jadi memang kami di Kementerian Keuangan saat ini paham gitu kondisi teman-teman nazir di daerah itu. Salah satu kendalanya adalah karena keterbatasan beliau gitu ya. Nazir-nazir di daerah itu belum dibekali dengan ilmu yang cukup, khususnya terkait untuk melakukan investasi atau wakaf produktif tadi itu, Ibu. Nah, makanya kami hadir di situ. Jadi bagaimana caranya para wakif ini tadi bisa berwakaf melalui nazir dengan lewat instrumen yang aman dan dijamin oleh negara ini, gitu, Ibu. Dan kebetulan di Aceh saat ini dari Pak Kakanwil Bea dan Cukai Aceh itu saat ini sudah melakukan program CWLS Retail ini juga, Ibu. Jadi beliau menggandeng kalau nggak keliru BSM gitu ya. Jadi nanti para wakif tadi bisa melakukan wakafnya tadi itu melalui program ini, khusus di Aceh. Jadi nanti dananya dari para wakif tadi masuk ke BSM, kemudian nanti disalurkan ke nazir-nazir yang profesional tadi, dan hasilnya juga akan dinikmati oleh masyarakat Aceh tadi sendiri, seperti itu. Ya, baik, terjawab ya, alhamdulillah. Dan di Aceh sudah ada nih, sudah ada BSM. Contohnya yang dimulai dari Aceh, Bu. Ya, yang bertanya dari Aceh, Kabupaten Tamiang, Aceh Tamiang. Ya, ya. Kemudian jadi pas sekali ini, Pak, karena di Aceh sudah ada. Iya, iya. Ya, Gayung. Alhamdulillah. Ya. Kemudian ini Pak, ada juga ini pertanyaan bertanya bagaimana ya mau membeli CWLS ini di tingkat cabang kabupaten. Apakah memang CWLS ini hanya bisa dibeli di tingkat pusat saja? Baik. Untuk CWLS itu bisa dibeli di seluruh cabang mitra distribusi kami, Ibu. Jadi seperti saya sebutkan di depan tadi, memang untuk yang lebih familiar atau yang langsung bersinggungan langsung dengan kami memang PIC pusatnya begitu, Bu ya. Tapi secara prinsip seluruh cabang yang ada di daerah itu sudah bisa melayani pembelian CWLS retail ini. Ya. Yang 4 bank tadi ya, Pak? Betul Ibu. Jadi seluruh cabang 4 bank syariah tadi sudah bisa melayani pembelian CWLS retail ini. Ya, baik, nanti kami share juga di grup-grup Pak yang 4 cabang itu yang kemarin sudah di-share ke saya. Ya, nanti kami share. Kemudian barangkali silakan Mas Rizky yang ingin bertanya secara langsung karena waktu kita sudah mendekati ke pukul 12. Ada Ibu Halimatul Azizah, silakan Ibu. Pertanyaannya diutarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, ini kan wakaf melalui CWLS itu kan nanti dananya dialirkan lewat sukuk ya, Bu ya. Jadi seperti yang kita ketahui, pengembaliannya itu nanti menunggu 1 atau 2 tahun, sehingga pemanfaatan wakafnya itu juga tidak bisa dirasakan secara langsung oleh umat gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan umat yang memberikan wakaf biasanya. Kenapa tidak langsung saja diberikan ke umat gitu ya? Kenapa lewat pengembangan seperti sukuk ini gitu. Sedangkan kalau sukuk itu yang dipahami masyarakat itu kan biasanya lewat non real ya, Bu ya. Jadi dan ternyata kalau di umat sendiri itu kepercayaan terhadap sektor non real itu sudah berkurang karena
banyak sekali terjadi krisis ekonomi sehingga terjadi banyak kegoncangan di pasar modal gitu. Ya, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sapri. Baik, terima kasih. Jadi yang disampaikan Bu Halimatul tadi belum sepenuhnya tepat Ibu ya. Jadi dana wakaf yang dilakukan oleh para wakif tadi itu bukan hasilnya dimanfaatkan setelah 2 tahun, bukan. Tapi ketika Bapak Ibu melakukan wakaf melalui instrumen CWLS Retail ini tadi, nah ini mulai setelah settlement atau setelah penerbitan itu tadi, di bulan berikutnya Bapak Ibu sudah bisa menerima manfaatnya atau imbal hasil tadi itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dwi bahwa nanti hasil dari atau imbal hasil dari penerbitan CWLS Retail tadi dilakukan untuk dimanfaatkan untuk pembiayaan kegiatan atau proyek sosial tadi gitu. Kalau yang 2 tahun tadi itu adalah jatuh temponya Ibu ya. Jadi Ibu investasi hari ini, investasi saat ini, nanti dana misalkan investasi hari ini 10 juta untuk di CWLS Retail gitu ya. Nah itu nanti 10 juta itu tadi akan kembali ke rekening Ibu gitu. Tapi hasil manfaat yang 5,5% per tahun tadi itu setiap bulannya akan diterima oleh wakif, kemudian disalurkan kepada nazir untuk dimanfaatkan untuk pembangunan atau kegiatan proyek sosial tadi, untuk beasiswa, untuk pembangunan klinik pesantren, kemudian untuk modal UMKM dan lain sebagainya gitu. Jadi tadi mungkin agak kurang tepat dalam memahami penjelasan di awal tadi. Jadi bukan 2 tahun baru dimanfaatkan, tapi hari ini investasi, bulan depan hasilnya sudah bisa dimanfaatkan oleh para tadi kalau istilahnya Ibu Limatul tadi sektor real gitu ya. Jadi imbal hasil tadi bisa langsung kita kasih ke para pelaku UMKM tadi untuk modal kerja mereka. Gitu Ibu. Ya begitu ya Bu Halimah. Jadi tidak perlu khawatir uang Ibu nanti investasi yang Ibu berikan untuk CWLS ini utuh. Itu akan kembali ke Ibu kembali setelah 2 tahun. Tapi manfaatnya, imbal hasilnya yang 5,5% per tahun itu akan dimanfaatkan untuk proyek-proyek sosial pada saat itu juga. Seperti tadi yang dicontohkan Ibu Direktur ya, hari ini misalnya nanti bulan depannya itu sudah bisa dimanfaatkan oleh tentunya peruntukannya nanti sesuai dengan apa yang Ibu inginkan sebagai wakif. Seperti itu. Barangkali ini karena waktu juga, barangkali Mas Rizky masih ada yang ingin bertanya secara interaktif? Mumpung Pak Safrudin masih di sini. Oke, saya unmute dulu ya Bu. Ya, silakan. Ada Pak Eki Bu. Tanya lagi barangkali ya Pak. Silakan Pak Eki pertanyaannya. Bisa didengar nggih? Bisa didengar Pak, silakan. Terima kasih, kami ini Eki Bapak Tajilaki. Ya. Ya. Hati-hati ya sambil Pak. Mendengarkan ini. Ya hati-hati ya Pak. Ya silakan Pak. Langsung tanya, kebetulan kami penyuluh agama Islam juga memiliki yayasan menjadi nadir. Dari tadi kan ditentukan nadir yang dipilih oleh LPSW WU itu ya, dari Bank Muamalah itu mempunyai nadir-nadir tersendiri. Apakah bisa dibuka kemungkinan kami nadir yang mungkin dari Oh ini yayasan bekerja sama dengan bantuan. Saya sudah menangkap pertanyaannya Ibu, nggak apa-apa. Silakan. Ya silakan Pak. Sebenarnya sudah sering ditanyakan oleh para nazir-nazir di daerah ya. Jadi memang untuk instrumen CWLS Retail ini sengaja kami
susun itu untuk saat ini memang terbatas untuk nazir-nazir yang inilah istilahnya sudah menjadi mitra daripada LKSPWU tadi, Ibu, itu. Namun tidak menutup kemungkinan kalau memang ada nazir seperti contoh real seperti ini. Beberapa waktu yang lalu kami dikontak oleh nazir atau pengelola dana wakaf di salah satu UIN gitu ya. Pak, bisa nggak kami join di platform CWLS ini, tapi nanti imbal hasil atau pemanfaatan daripada hasil investasi di CWLS tadi kembali ke kami untuk membiayai program-program kami seperti itu. Jawabannya bisa, Bapak, jawabannya bisa, tapi itu nanti harus dengan di luar platform yang ini ya. Jadi nanti di luar platform yang ini nanti bisa didiskusikan dengan para LKSPWU tadi. Apalagi kalau program-program nazir tadi relevan dengan program nazir yang sudah ditunjuk oleh LKSPWU gitu. Jadi pada intinya bisa, jawabannya bisa gitu. Ya, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak narasumber, Pak Safrudin. Mungkin karena waktu juga kita sepertinya harus ya. Tadi saya baca di chat ada yang nanya. Oh iya, baik. Silakan Pak. CWLS ini khusus untuk ASN gitu. Apakah CWLS diperuntukkan khusus untuk ASN? Jawabannya tidak, Ibu. Jadi seluruh masyarakat, seluruh warga Indonesia boleh berpartisipasi dalam program CWLS Retail ini. Dan tidak dibatasi individu, institusi pun boleh. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Barangkali Pak Safrudin silahkan jika ada pertanyaan-pertanyaan di chat yang ingin ditanggapi. Tentunya yang pertanyaan yang relevan dan cukup untuk ya ditanggapi. Barangkali silakan Pak. Ya, kita memilih ya. Saya kira sudah cukup, Ibu. Yang lain kayaknya ini aja nih, komen-komen saja ini. Oh iya. Ya, baik. Terima kasih kami haturkan kepada Pak Safrudin yang sudah berkenan hadir, kepada Ibu Direktur juga yang menyempatkan hadir di hari ini. Alhamdulillah, karena kami memang berkomitmen ingin sekali terkait dengan CWLS ini diketahui oleh masyarakat informasinya. Jangan sampai ada nanti masyarakat yang beranggapan mungkin ada isu-isu yang berkembang yang kurang berkenan, barangkali bukan kurang berkenan, artinya kurang mengenakan. Dengan adanya webinar ini saya rasa bisa lebih tercerahkan, bisa kita juga meluruskan informasi-informasi terkait CWLS ini. Terima kasih Pak, kami haturkan juga terima kasih kepada peserta yang hari ini antusias sekali, tapi karena memang waktu kita hanya berada sampai di pukul 12, jadi kita akhiri. Dan ada permintaan ini dari para peserta terkait dengan quote yang saya buat dan di awal tadi saya sampaikan. Barangkali ini saya mengulangi dan boleh nanti barangkali tim literasi terkait dengan quote ini bisa di-share di grup atau di IG Literasi Zakat dan Wakaf. Saya sampaikan dan silakan teman-teman yang ingin menyimak, karena tadi katanya tidak sempat menyimak mungkin karena terlalu panjang. Jadi sucikan harta dan jiwa dengan berzakat, tebarkan manfaat harta dengan berwakaf, memberi keberkahan untuk kita semua, tumbuh dan berkembang jauh dari masalah. Mari kita berbagi, peduli sesama. Zakat hebat, wakaf keren, membangun umat, memajukan bangsa. Aku cinta zakat wakaf. Barangkali itu quote yang kami buat itu sebagai personal branding yang pernah saya share di IG. Kemudian teman-teman jangan lupa ikuti terus IG literasi kami, Literasi Zakat dan Wakaf, kemudian Twitter kami Zakat Wakaf Today, dan FB kami Literasi Zakat dan Wakaf. Jika Bapak dan Ibu ingin terus mengikuti perkembangan zakat dan wakaf terupdate dan terkini.
Saya haturkan terima kasih. Mohon maaf atas segala hal-hal yang kurang berkenan. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan jangan lupa kami masih punya 3 kelas literasi khusus untuk para PPAIW dan Nazir. 3 sesi tersisa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jangan bosan diundang kami, Pak. Ya, Bu. Kami yang ucapkan terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, Bu, tinggal 70.000 ya. Terima kasih. Setia menunggu sesi berikutnya. Bu Wida izin menginformasikan besok siang masih ada kelas lagi ya. Gue akan bacain ya dari Oci. Terima kasih Oci ya. Next. Banyak banget deh. Izin Bu Wida menginformasikan bahwa untuk besok siang masih ada lagi kelas semacam ini nanti dengan keynote dari Pak Dirjen Bimas juga, ada juga Pak Direktur juga, Pak Direktur Wakaf, kemudian Bu Direktur kami. Nanti kalau Bapak Ibu yang hari ini tadi belum sempat mengikuti secara keseluruhan dari awal, kami persilahkan untuk bergabung di acara kami besok, Ibu. Nanti izin saya share untuk disebarluaskan, Ibu. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Safruddin, terima kasih. Nanti kita bersama-sama mensosialisasikan, mendukung CWLS. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu. Mohon izin. Waalaikumsalam. Ya, silakan Mbak Sinta jika ada pengumuman yang barangkali perlu disampaikan. Bagi-bagi snack. Aduh. Mohon maaf. Nggak ada snack ya. Oh, nggak ada. Silakan Orangnya snack kopinya ya, Pak. diminum. Siapa tahu ada, Bu. Nggak ada snacknya. Nanti mudah-mudahan bisa ketemu offline. Kita tunggu offline-nya, Bu. Virtual, Bu. Tunggu offline-nya ya. Sekarang ini masa pandemi virtual dulu. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti pandeminya berlalu kita bisa offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga izin live. Izin Bu. Assalamualaikum. Bu Ida, Mbak Sinta, sehat selalu. Iya, silakan. Salat. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu atas partisipasinya. Sama-sama. Iya, Mbak. Sama, Mbak. Ya, Bapak Ibu. Ya. Ya. Terima kasih Bapak Subdi. Yang telat ikutnya.